Kan ya, ya Ana lanjutkan nih. Itu kira-kira ya dia ngumpetin itu sampai situ, ngumpetin lainnya itu dari kejaran aparat penegak hukum. Yang kedua dia nyerang balik apabila itu kasusnya ada pelapor, ada korban, dia menyerang balik, dia melakukan penghinaan, dia melakukan pencemaran nama baik, ya kena juga, bisa juga. Ya padahal seharusnya dia tidak boleh, cukup dia mendampingi gitu. Makanya jangan kita overlapping. Selaku kuasa hukum overlapping boleh, tetapi harus tahu batas-batas. Jangan sampai kita ini menjadi delik baru. Bahkan ada yang sembrono, dia melakukan nemuin pelapor, nemuin korban. Kamu kalau nggak nyabut, awas kamu. Malah dia melakukan ancaman lagi, ya, karena dia sudah menghadap ke penyidik. Kalau Bapak mau restoratif justice, Bapak mau damai, temuin sana, bukan urusan kita. Nah, tetapi kita melakukan langkah-langkah yang tidak benar. Ya, jawaban antum betul tadi itu dia tidak kena, tapi dilihat dari segi yang mana. Kalau memang dia hanya baik-baik saja, dia nggak ada masalah, dia tidak ada delik baru, dia tidak ada pelanggaran hukum, aman. Tapi kalau dia melakukan overlapping, langkah-langkah yang luar daripada batas kewenangannya, ya itu dia bisa terjerat. Makanya hati-hati. Baik, yang lain, ayo. Ada yang bertanya lagi? Di belakang Mas Ridwan 1153 tadi. Tafadhol. Kalau enggak, Ana panggil. Boleh enggak nih Ana panggil nih? 1176 ada? Nawaf. Halo? Halo? Suaranya enggak ada. Ya, halo Pak. Ya, nah ini ada yang bersuara ya. Akhir Nawaf ada 1176. Kalau tidak ada 1168 Muhammad Imam Hafilik. Ada? Ada Pak. Ya, ya antum ayo bicara. Antum belum komen ini. Apalah tanya apa, ya kan? Kira-kira waduh Pak, sepatu saya hilang kemarin saya beli tiba-tiba. Bagaimana cara melaporkan? Ya apalah nanya-nanya begitu. Ayo. Ini 1168 Muhammad Imam Hafili. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada jangan dipaksakan. Masih belum ada Pak. Belum ada. Ya. 1178 Rahmat Riansyah. Ada? Hadir? Izin Pak, dia izin sholat Pak. Oh izin sholat. Oh di sana ya, di daerah timur ya. Iya Pak. Ya. Yang lain kalau enggak Ana yang panggil nanti. Ada yang Pak, lain? saya nanya Pak. Tanya Pak. 14. Berapa? 1114. Ya, tafadhol 1114. Misalnya ada kasus misalnya kasus pembunuhan dan sudah ditetapkan terdakwa, misalnya stipulan terdakwa. Ya. Dan setelah kamu terdakwa tersangka maksudnya gitu. Lanjut. Ya. Kemudian setelah diproses melalui proses hukum, dijatuhilah hukuman berapa tahun, sekian tahun lah penjara Pak. Tiba-tiba setelah diteliti lagi ada kesalahan dalam proses hukum tadi sehingga ternyata dia ini sebenarnya tidak bersalah tadi. Nah, ketika di tengah-tengah perjalanan hukum itu apakah dia bisa menuntut haknya atau bagaimana Pak? Atau bahkan dia menuntut balik kepada yang salah dalam menetapkan hukum tadi Pak? Bagaimana itu Pak? Wah, pertanyaannya bagus. Ya. Pertanyaannya apabila ada seseorang sudah ditetapkan tersangka, kasusnya pelik lagi langsung pembunuhan, ngeri. 338 ya pembunuhan 170 ayat 3.
melakukan pengeroyokan yang menyebabkan meninggal dunia, 351 ayat 3 penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia. Kalau 351 pelakunya 1, 170 pelakunya lebih dari 1. 338 pembunuhan, 340 pembunuhan terencana. Ini contoh. 359 yang karena lalainya mengakibatkan orang meninggal dunia. Kira sering-sering pasal-pasal itu kita sebut supaya antum semua familiar dengan pasal-pasal yang Ana sebutkan tadi. Dia sudah ditetapkan tersangka kasus pembunuhan. Tiba-tiba setelah ditetapkan tersangka, dilakukan penahanan, bahkan sampai ke tingkat penuntutan, bahkan sudah dilimpahkan ke pengadilan. Tapi pada saat proses sidang, ternyata pelakunya bukan dia. Pelaku yang sesungguhnya ada. Itu kira-kira. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan dia melakukan tuntutan balik. Bisa nggak pertanyaan? Anak jawab bisa. Dia melakukan tuntutan balik terhadap aparat penegak hukum di tingkat pertama. Apa? Kepolisian. Karena dia telah dilakukan upaya paksa. Ditangkap, ditahan. Hak-haknya dirampas. Kemerdekaannya terampas. Bahkan alat penegak hukum di tingkat kedua, jaksa menyampaikan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh Polri sudah dinyatakan lengkap. Makanya berkas perkara diterima dan langsung dilakukan proses persidangan. Tiba-tiba di proses persidangan mereka, dia bukan pelaku. Pelaku yang sesungguhnya ada. Nah ini salah yang sangat fatal sekali. Ya, jadi jangan terus, makanya untuk penetapan tersangka ini harus hati-hati. Gitu kira-kira. Ya, ada yang berpendapat? Fadil. Ya, Pak. Ya, nomor 1177. 1177. Koed Fauzan. Ya. Ya. Iya, Pak. Ya, Fadil. Saya sama juga, Pak. Ya. Saya dia merujuk kembali. Jadi yang sebenarnya tidak salah kan, ya dia tidak dapat dinyatakan hukuman baginya karena dia asalnya tidak salah. Ya, dia setelah itu bahkan dibebaskan. Itu bisa diselidiki lagi. Ya. Iya, dibebaskan. Terus? Iya. Bahkan bisa diselidiki lagi apa kok bisa salah? Apakah dari kekeliruan atau fitnah atau bagaimana, itu lagi. Yang penting orang yang tidak salah itu bisa dibebaskan. Begitu, Pak. Ya. Cukup. Cukup. Ada yang lain? Ayo. Tafadhal yang lain? Kalau tidak ada, Anda lanjutkan. Jadi begitu ya, tadi sudah disampaikan oleh Akhi Koed. Ya. Ya kalau dia memang tidak bersalah dibebaskan, iya dia dibebaskan. Tapi dia sudah di penjara, paling tidak sudah ada 60 hari loh. 20 plus 40. Ya, itu di tingkat Polri. Penyidik 20 plus 40. Penahanan 20 hari plus 40 hari. Sama dengan kan 60 hari. Bahkan dia diperpanjang lagi. Ya, dia melakukan perpanjangan penahanan lagi karena ini ancaman hukuman adalah benar-benar di atas 10 tahun. Gitu kira-kira. Bisa diperpanjang lagi. Ketika dalam proses persidangan dia dinyatakan tidak bersalah, bebas. Tapi dia sudah sekian bulan sudah berada di penjara. Dan dia justru namanya sudah tercemar di masyarakat, dia sudah dikatakan sebagai tersangka pembunuh. Nah, makanya dia apa kewajiban? Dia harus hak-haknya harus dikembalikan
namanya ya sudah dicemarkan, dia harus dikembalikan lagi di tengah masyarakat, dimediakan paling tidak sekian kali media cetak elektronik, ya, dan dia juga bisa menuntut ganti rugi. Dia melakukan langkah-langkah, dia melakukan tuntutan balik kepada penyidik karena proses yang sangat sembrono. Dia melakukan penetapan tersangka yang telah dilakukan penahanan, haknya sudah dirampas, bahkan ketika di penjara sampai pekerjaannya hilang, dia dicari oleh istrinya. Dampaknya banyak karena dia mungkin masih muda kan, istrinya nggak mau, wah nanti 10 tahun di penjara ini gimana saya? Ada juga seperti itu, hilang semua. Itu kira-kira, makanya bisa melakukan tuntutan balik. Ya karena ada salah prosedur. Makanya di sini untuk penetapan tersangka harus hati-hati, minimal 2 alat bukti yang sah. Tidak hanya mengejar pengakuan kepada si sebagai pelaku. Dia pada saat ditetapkan tersangka dia tidak mengaku perbuatan, tapi penyidik punya alasan lain, ada saksi yang melihat, mungkin saksinya dikondisikan oleh orang-orang tertentu, ada bukti petunjuk. Makanya hati-hati kalau pembunuhan itu pasti saksinya harus jelas. Saksi itu adalah yang melihat dan mengetahui terjadinya peristiwa pidana. Ada bukti petunjuk, ada rekaman CCTV, ada barang bukti yang ditinggal, apakah itu sidik jari, apakah itu adalah baju atau darah, ya setelah dilakukan laboratorium kriminal di rumah sakit bahwa itu darah itu identik dengan darahnya pelaku, ya rambut, sidik jari, mungkin ada baju yang berlumuran darah yang ada di baju di pelaku, semua. Sekarang seperti itu. Mungkin itu dulu, ya karena keterbatasan dengan teknologi. Tapi sekarang ada bukti petunjuk seperti handphone, dia melakukan percakapan, dia melakukan apa segala macam. Dia ada transaksi, dia ada ancaman di situ, dia melakukan bujuk rayu supaya dia mau datang dan akhirnya dia dibunuh. Itu kira-kira ya. Jadi gitu akhi. Ya, dia boleh melakukan tuntutan balik, hak-haknya dia harus kembali. Dia nuntut secara material pun nggak ada masalah. Dia melakukan pra peradilan. Karena pada saat dia salah tangkap dan salah tahan, ya melakukan tuntutan balik. Kalau akhirnya wah kalau itu saya menuntut 1 miliar, 2 miliar yang penting, ini tergantung pengadilan memutus. Kan gitu kira-kira. Yang lain? Tanya Pak. Ya, nomor 08 61. 0861. Ya, tafadhol. Saya mau tanya terkait dengan masalah suatu ormas. Ya. Pada waktu itu pimpinan ormas tersebut datang, Ya. dan yang dipermasalahkan adalah kerumunan simpatisannya. Ya. Tetapi kenapa yang ditahan malah orang yang datang tersebut, bukan simpatisannya? Gitu Pak. Ini tergantung MRS ya. Ya. Ini tergantung kasus MRS ini. Oh iya Pak. MRS ya. HRS. Ini panjang kalau kita bahas, Aki. Ini terkait dengan undang-undang leg spesialis ini. Terkait dengan undang-undang kesehatan. Ya, banyak ini. Ya, tapi lah. Ada yang mau mengomentari kasus HRS ini, langsung aja gitu. Saya mau nanya Pak, Hasim Pak. Ya, nomor 1166 Pak. 1166 ya, tafadhol. Ini ya mau mengomentari kasus ini ya.
Bukan Pak, pertanyaan yang sebelumnya Pak. Saya nggak ada kaitan sama Habib Rizik Pak. Oh ya. Ya, tadi kan disebutkan kalau seandainya terjadi kesalahan dalam penetapan hukum dan kita sudah sempat dipenjara gitu kan, bahkan boleh. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, kita nuntutnya tuh ke siapa Pak? Apa kita tuntut negara atau hakimnya atau siapa gitu? Iya, semua aparat yang berwenang lah. Nah, kalau masih di tingkat penyidikan ya polisi lah. Tingkat penyidikan polisi. Kalau sudah sampai ke tingkat pengadilan, ya, tapi hakim menentukan dia tidak bersalah loh. Berarti kan bukan hakim yang dituntut. Hakim membebaskan Anda, membebaskan yang tadi diduga sebagai pelaku, sebagai terdakwa. Bahkan tadi kan pertanyaan sudah terdakwa, berarti kan sudah tingkat pengadilan. Berarti yang dituntut ya jaksa sama polisi. Karena dia lolos di dua alat penegak hukum yang pertama dan kedua. Yang pertama kan polisi, kedua jaksa. Dia tuntut balik. Dia minta hak-haknya supaya dibersihkan dan dia sudah terlanjur tetapkan tersangka dan dia sudah dilakukan penuntutan. Ya, penuntutan bahwa sudah buktinya sudah dikupas, sudah dilihat semua gitu, kira-kira. Ya. Itu kira-kira siapa? Ya itu Polri bisa, atau langsung ada keterangan palsu dari beberapa saksi, kena juga dia, gitu kan, memberikan keterangan palsu, ya kan, bahwa dia seolah-olah dia adalah saksi yang melihat, mengetahui terjadinya, diduga terjadinya tidak pidana. Saya sudah 17.29. Lanjut, siapa yang mau menanggapi? Ya, ini mohon maaf Akhi ya, yang tadi terkait dengan kasus HRS, MRS. Saya bisa mengomentari dan saya bisa menjawab berkaitan dengan masalah kasus-kasus yang sudah terjadi dan menimpa. Tetapi ini nanti akan bisa menjadi fitnah apabila kita bahas hanya beberapa menit. Tetapi yang perlu dipahami ini semua ya, untuk tindak pidana ini semua, tidak hanya kasus HRS atau MRS terkait dengan masalah undang-undang prokes ya. Pokoknya kalau ada pelanggaran di situ ada sangkaan pasal, apakah itu lex generalis di dalam KUHP atau lex spesialis di luar daripada KUHP, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, apakah dia itu melanggar, di situ sudah minimal 2 alat bukti yang sah. Ya. KUHP menyatakan 184 jelas, alat buktinya jelas, keterangan saksi jelas, ada bukti pendukung, artinya di situ adalah apa? Ada bukti petunjuk. Ya, kalau alat bukti kan bukti petunjuk. Dan termasuk keterangan saksi dan ada bukti-bukti lain yang disita oleh penyidik. Ya, siapapun equality before the law. Equality before the law. Kesamaan hak di depan hukum. Itu kira-kira. Makanya kok yang dilakukan ditetapkan tersangka si A, bukan dia yang melakukan ini itu semua. Tentunya ada bukti-bukti yang sudah disita, bukti-bukti yang sudah dikumpulkan, atau yang sudah didengar dari beberapa keterangan saksi yang dituangkan dalam berita acara. Itu kira-kira. Ya, ini secara global tentunya, secara semua. Itu kira-kira jawabannya ya. Karena tidak merujuk terkait. Ya, lanjut siapa? Ya, lanjut. Siapa tadi? Ya, Pak. Ya, Afan Akhi, di Jawa Timur baru berapa ini azan maghrib? Sudah sholat. Sekarang udah azan ya? Udah Pak. Udah azan ya?
Ya, Oh, jadi kita sudahin. Ada lagi atau satu lagi? Atau cukup? Pak Ketua. Satu lagi, Pak. Satu lagi boleh lah. Ya, siapa satu lagi? Komen ya, silakan. Apa Yang tadi, Pak. nomor yang tadi yang mana? 0861. 0861. Kalau mau jadi advokat itu apakah akan disumpah jabatan juga, Pak? 0861. Permisi Hardianto. Iya. Oh ya, antum udah paling sering ini. Oh ya, antum udah paling sering. Kasih kesempatan lah yang lain. Oh iya, iya. Kasih kesempatan yang lain. Ya, itu udah pasti disumpah dan janji itu udah pasti itu. Jawabannya udah langsung Anda jawab aja. Ya. Ada sumpah dan janji di situ sebagai advokat. Ya, yang lain. Saya lagi, Pak. Ya, nomor 114 tadi. 1114. oh sudah. Udah, Ki. Yang lain lah. Oh, ini Pak. 1192. 1192. 1192. Ya, tafadhol. 1192 sudah lah. Zaid Abu Malik ya? Iya, Pak, betul. Ya, udah sering lah antum. Yang lain lah. Yang lain, yang Ya, lain. Pak. Nomor? Ya. Pak, terkait pertanyaan sebelumnya yang jika tersangka itu misalnya Nomor sudah berapa? Apaan? 1156, Pak. 1156. Oh ya. Ya enggak. Ini sering juga tapi masih boleh lah. Muhammad ya. Oh, ini Pak Ketua ini. Iya, Pak. Ketua. Iya, Pak. Wah, bahaya nih kalau Pak Ketua ini. Ya udahlah, boleh Pak Ketua. Ini Pak terkait pertanyaan sebelumnya yang jika tersangka ini kan sudah masuk penjara dan jika pas kasusnya diselidiki lebih dalam ternyata bukan dia yang jadi tersangka, kemudian kan dia bebas ya Pak. Iya. Dan dia di sini dia bisa dikatakan boleh meminta tuntutan kembali atau haknya kembali gitu kan terkait pencemaran namanya, kasusnya dan yang lain-lain. Iya, betul. Nah, dari sisi tersangka. Pertanyaan saya itu terkait dari sisi penyelidik. Otomatis dari sini kan adanya kelalaian ataupun hal-hal yang membuat salah tersangka ya. Ya. Apakah ini membuat penyelidik jadi adanya kayak pemecatan secara tidak terhormat atau bagaimana Pak? Oh. Adanya SP gitu? Iya, sudah cukup ya. Iya Pak. Ini yang terakhir ya. Ya Aki ya, Pak Ketua. Siapa? Ya, yang terakhir. Terkait dengan masalah tadi itu, ada kesalahan prosedur, Anda nggak ulangin lagi terkait dengan masalah perkara bagaimana dia salah tangkap dan salah tangkap terkait kasus yang berkadar ancaman tinggi seperti kasus pembunuhan. Gitu kan, berbahaya sekali penyidik melakukan sembrono, melakukan langkah-langkah hukum, melakukan tindakan-tindakan hukum yang melampaui batas kewenangannya dan melakukan penetapan tersangka bahkan penahanan terhadap diduga sebagai pelaku. Ternyata di kemudian hari dia tidak sebagai pelaku, tidak bersalah dan bahkan pelaku yang lain bisa ditangkap atau diamankan. Itu kira-kira. Bagaimana sanksi hukumnya terhadap penyidik ini? Ya dilihat. Apabila dia benar-benar ada suatu kecerobohan, ada niat dia melakukan, dia sudah tahu betul bahwa dia bukan pelaku tapi dipaksakan, bisa saja dia akan dilakukan langkah-langkah seperti dia mutasi, ya, dia dicopot jabatannya, dia dituntut, dia ditahan, dilakukan kurungan seperti yang diatur di dalam undang-undang, di dalam apa itu peraturan Kapolri terkait dengan masalah internal Polri, ya profesi Polri, ya sidang
kode etik Polri, ya kan, peraturan pemerintah terkait dengan masalah disiplin Polri. Dilakukan dia, kalau memang dia ada indikasi itu, ada keterkaitan itu, karena dia melakukan tindakan hukum melampaui batas kewenangannya, bisa saja dia dilakukan PTDH. Kalau memang dia ada unsurnya, dia adalah niat, bukan pelaku dipaksakan, dia bisa mengelabui, tapi tidak sampai ke tingkat penuntutan, karena delik, di mana orang jaksa dia juga tahu bahwa ini adalah rekayasa suatu penyidik, tapi dia sudah melakukan langkah-langkah, melakukan tindakan upaya seperti penangkapan, penahanan, ya, penetapan tersangka, bisa saja. Tapi paling tidak minimal dia adalah dicopot jabatannya, dia dimutasi, ya kan, atau dengan sanksi-sanksi yang lain. Itu kira-kira Aki, ya, semoga bermanfaat pertemuan ini. Ini sudah 17.40 di Jawa Timur, tentunya sudah masuk azan maghrib. Jangan sampai nanti antum semua ketinggalan jamaah sholat maghrib. Ya, insya Allah pertemuan berikutnya nanti akan anak kasih materi. Bagaimana materi-materi ini memang anak singkat, anak cari di beberapa referensi-referensi kaitan dengan masalah mata pelajaran kita, supaya benar-benar pertemuan kita ini benar-benar mengena, ya, paham betul, tidak hanya kita ini teori. Makanya anak tidak pernah merujuk. Silakan antum semua kalau nyari buku-buku referensi bebas, yang penting paham betul, ya. Terima kasih, kita sudahi, selesai. Mohon maaf kalau ada yang kurang, ada keterlambatan sedikit, ya, ada kata-kata yang kurang pas, ada yang salah, dan tentunya itu dari anak pribadi dan syaitan. Yang benar pasti datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.